Halo, kami dari Asisten Praktikum Inventarisasi Hutan tahun 2024 dengan saya Koordinator Samuel Sidaputra dengan NIM 2112011122. Perkenalkan, nama saya Juli Paninggolan dengan NIM 21201136. Perkenalkan, nama saya Syahira Salsabila dengan NIM 2112011091. Perkenalkan, nama saya Agnes Marian Patricia Ritana dengan NIM 2112011186. Saya Alsani Luwana Ritonga dengan NIM 2112011072. Perkenalkan, nama saya Tafra Kristi Raja Guru dengan NIM 2112011220. Nama saya Muhammad Dimas Rawana dengan NIM 2112011177. Nama saya Dedi Santuri dengan NIM 2112011141. Baik, kita masuk ke modul 1, yaitu pengenalan alat-alat inventarisasi hutan. Yang pertama ada forestry pro, di mana pada layar alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pohon. Alat ini menggunakan teorema Pythagoras. Pada bagian ini merupakan layar dari forestry pro. Untuk mengukur tinggi pohon, kita membiliknya melalui ini. Baik, di sini ada logistik. Logistik ini berfungsi untuk mengukur tinggi pohon. Bagian-bagiannya ada ujung, pangkal, dan tempat untuk pegangan logistik. Baik, di sini ada haga hypsometer. Haga hypsometer digunakan untuk mengukur ketinggian pohon. Pada haga sendiri terdapat bagian-bagian. Yang pertama ada pegangan, lalu ada pembidik atau okuler dan pembidik objektif. Terdapat skala pada haga hypsometer dan jarum penunjuk skala dan pemutar skala. Sedangkan ini adalah knop pengunci dan ini adalah knop pelepas kunci. Kemudian ada klinometer sunto yang digunakan untuk mengukur tinggi pohon dan sudut kemiringan. Di sini bagian-bagiannya ada kompas dan atasnya ada skala. Baik, selanjutnya ada alat ukur namanya pita ukur. Ini berfungsi untuk mengukur diameter pohon. Bagian-bagiannya itu ada saraf dari pita ukur, lalu ada pemutarnya, lalu ada pita, dan di dalam pita ini ada angka, itu disebut skala. Kemudian yang ini adalah pengkait ketika mengukur mengelilingi diameter pohonnya. Baiklah, alat selanjutnya yaitu piben. Adapun fungsi dari piben ini yaitu untuk mengukur diameter pohon. Bagian-bagian dari piben yaitu ada pita dan ada pengait untuk yang dikaitkan kepada alat yang akan diukur diameternya. Baiklah, itu alat selanjutnya adalah kaliper. Kaliper merupakan alat untuk mengukur diameter pohon. Jadi bagian-bagian dari kaliper ini antara lain ada yang panjang ini merupakan skala utama, kemudian ini merupakan skala menius. Di sini ada penjepit untuk mengukur diameter luar, di sini ada penjepit untuk mengukur diameter dalam, dan kemudian ada skru pengunci. Baiklah, berikutnya adalah alat teropong. Teropong ini adalah alat yang digunakan untuk melihat objek jauh, sehingga akan tampak lebih jelas. Alat berikutnya adalah art level. Adapun bagian-bagiannya adalah yang pertama ini yaitu lensa pembidik, yang ini yaitu sebagai bagian skala, dan yang terakhir adalah bagian ini sebagai water pass. Baiklah, alat selanjutnya yaitu GPS. GPS merupakan alat yang berfungsi untuk menentukan lokasi ataupun menentukan arah. Jadi bagian-bagian dari GPS ini, di sini ada GPS screen, kemudian ada tombol navigasi, kemudian ada tombol on off, kemudian ada tombol menu, enter, quit, page, dan find. Kemudian ada tombol zoom out dan zoom in. Baik, selamat pagi. Untuk kali ini kita akan mengukur tinggi pohon. Adapun alat yang kita gunakan ada 3, yaitu forestry pro dan Ada hagameter. berikut cara-cara untuk mengukur tinggi pohon. Baiklah, pada alat yang pertama yaitu menggunakan alat hagameter. Pada alat hagameter ini terdapat skala. Nah, pada skala ini digunakan untuk menentukan jarak pengukur kepada pohon. Adapun jika tinggi pohon, semakin tinggi pohon, maka kita memerlukan jarak yang semakin tinggi juga. Jadi, mari simak cara pengukuran berikut ini. Nah, sekarang kita akan mengukur tinggi pohon dari jenis jabon.
Nah, kita membutuhkan alat bantu yaitu meteran. Karena kita menggunakan skala 15, maka kita menarik panjang meteran sepanjang 15 meter ke arah di mana pohon dapat terlihat dengan jelas. Apabila kita sudah menemukan jarak 15 meter, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah membidik bagian atas pohon. Setelah dibidik, maka kita catat bagian angka yang terdapat pada skala. Nah, pada kasus kali ini kita melihat angka 16 di sini. Maka kita lepaskan kembali bagian pembuka skalanya. Kemudian kita keker lagi kepada area pangkal pohon atau area bawah pohon. Nah, berikutnya kita catat kembali angka yang ditunjukkan oleh hasil skala. Nah, pada kasus kali ini terdapat angka 2. Maka, untuk mengetahui tinggi pohon, hal yang dilakukan adalah skala yang pertama dikurangi dengan skala yang kedua. Di mana tadi angka yang pertama adalah 16 dikurangi dengan angka 2. Nah, adapun hasil tinggi pohon ini adalah 14 meter. Sekian dalam penggunaan alat hagometer. Baik, untuk alat yang kedua ada Forestry Pro. Untuk mengukur tinggi pohon dengan Forestry Pro sangatlah mudah. Kita hanya perlu membidik ujung pohon. Berikut caranya. Baik, jika harga hypsometer tadi ditemukan tingginya sebesar sepanjang 14 meter, sekarang menggunakan Forestry Pro tingginya sepanjang 16 meter. Makasih. Oke, di sini ada salah satu alat pengukur tinggi pohon adalah walking stick. Cara pemakaiannya itu alatnya kita balik, kemudian kita proyeksikan pohon tersebut dari atas sampai ujung pada alat ini. Mungkin untuk rumus atau penggambarannya bisa lihat nanti di sini. Baik, untuk mengukur diameter pohon ada 3 alat yang kita gunakan, yaitu pita ukur dan band. Untuk mengukur diameter pohon menggunakan pita ukur, berikut cara-cara yang harus digunakan. Yang pertama, kita lilitkan dulu pita ukur ke batang pohon. Dan harus diingat, untuk mengukur diameter pohon harus setinggi dengan dada. Untuk kelilingnya kita mendapatkan 125 cm. Karena kita menggunakan pita ukur, maka harus ada rumus yang kita gunakan untuk mengkonversi menjadi diameter, yaitu keliling dibagi pi atau 3,14. Dan hasilnya adalah, Karena keliling yang didapatkan adalah 125 cm, maka hasilnya yaitu 39,80 cm. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pengukuran diameter pohon menggunakan alat band. Cara pengukurannya yaitu menggunakan tinggi DBH atau diameter wrist height. Cara yang dilakukan adalah dengan melilitkan alat band, kemudian membaca hasil diameter yang didapatkan secara langsung. Dapat kita lihat di sini diameter yang didapatkan adalah kurang lebih 39,7 cm. Sekian yang terlihat. Oke, baik, selanjutnya adalah di sini ada kaliper yang merupakan salah satu alat mengukur diameter pohon. Dikarenakan bentuk batang pohon yang tidak silindris sempurna, maka pengukuran dilakukan 2 kali untuk menghindari bias data. Oke, baik, di sini ada skala yang kita dapatkan. Nah, untuk membacanya itu kita lihat skala utama yang sejajar sama skala non-unitnya itu di angka berapa. Kalau misalnya di sini kita lihat
Ini kan 340. Ini 341, 342. Berarti di antara 342 sama 343. Kemudian untuk membaca skala noniusnya kita cari skala nonius yang barnya itu sejajar dengan skala utamanya. Kalau misalnya di sini ini ya 5 ya. Misalnya di sini kita bisa lihat yang sejajar, katakanlah angka 5 itu sejajar. Jadi untuk hasil pengukurannya itu 342,5. Kemudian untuk pengukuran 2 itu caranya sama dengan melihat skala ini juga dan pengukurannya seperti tadi juga. Baik, kali ini kita akan memasuki judul angka bentuk. Pada angka bentuk tersedia 3 jenis tabel dengan masing-masing tabel memiliki rumus yang berbeda-beda. Angka bentuk digunakan untuk mengetahui bentuk pohon karena diketahui bahwa pohon itu tidak memiliki bentuk simetris sempurna. Yang pertama, di tabel 1 adalah tabel pengukuran diameter per seksi pohon. Pada tabel 1 terdapat nomor seksi, posisi pengukuran DI atau diameter, lalu BI atau LBDS pangkal atau ujung seksi ke I, lalu ada LI dan VI merupakan volume seksi ke I. LI merupakan jumlah seksi. Nah, yang pertama nomor seksi kita catat sebagai seksi 0, yaitu memiliki posisi pengukuran P1. Dan yang kedua ada U1 dan P2. Maksud posisi pengukuran P1 adalah posisi pengukuran di seksi bagian. Kenapa dikatakan P1 dan tidak ada U? U merupakan ujung dari pohon dan P merupakan pangkal dari pohon. Seksi pertama tidak memiliki ujung. Maka pengukuran pada seksi pertama hanya dilakukan oleh pangkal saja tanpa ujung. Dari sini ke sini hanya disebut sebagai pangkal. Nah, posisi pengukuran selanjutnya adalah ujung pertama dan pangkal kedua. Ujung pertama sama dengan pangkal kedua. Tadi di sini untuk seksi ini disebut sebagai pangkal pertama, maka di sini disebut sebagai pangkal kedua. Ini pangkal kedua dan ini merupakan ujung pertama. Begitupun seterusnya. Di sini sudah tersedia data diameter pohon. Data diameter pohon digunakan dalam satuan cm pohon. Dalam satuan cm yang pertama ada 21,2. Digunakan tabel 1 mencari BI atau LBDS pangkal seksi ke I. Untuk B1 dengan rumus seperempat I D kuadrat. Hanya masukkan rumus ini saja, yaitu seperempat, maka didapatkan B1 sama dengan 1/4. Pi-nya adalah 3,14, D-nya adalah 21,2 kuadrat. 21,2 kuadrat. Ini merupakan rumus untuk B1. Maka hasil dari ini akan dimasukkan ke bagian ini. Ini semua dicari dengan rumus yang sama. Selanjutnya untuk PI adalah volume seksi ke I. Untuk yang pertama nilainya 0 karena semua hasil ini setengah dikali BPI ditambah BUI dikali LI, karena nilai L-nya adalah 0 maka V1 ada nilainya 0. Selanjutnya untuk V2 di sini digunakan rumus setengah dikali BPI ditambah BUI dikali L. Maka apabila anggap di sini, anggap saja ini
ditambah anggap angka di sini adalah 15. Angka ditambah 15 dikali LI 1. BPI yang digunakan di sini adalah P1 karena nilai P1 adalah terdapat di sini P1-nya. Nah, BUI ditemukan ujung pada seksi pohon ditemukan pada seksi yang kedua. Maka ujung pertama ada pada seksi kedua. Maka nilai ini ada yang digunakan pada rumus volume pohon. Apabila ini sudah didapatkan masing-masing, maka akan didapatkan juga totalnya. Nah, di sini ada diameter 1,30 atau DWK, diameter 0,90, D1, tinggi atau T itu jumlahnya 5, ini jumlah seksinya semua ditotalkan menjadi 5, dan volume pohon di sini totalnya. Tinggi total seksi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan jumlah pengukuran yang dilakukan. Mungkin itu di tabel pertama. Baik, selanjutnya ada tabel kedua, merupakan tabel hasil perhitungan volume pohon dengan jenis pohon yang ditentukan nanti berdasarkan data yang diambil di lapangan, yaitu ada pohon dengan nama lokal dan nama latin dibuat di dalam kolom. Selanjutnya pada tabel kedua yang dicari adalah nama pohon, volume pohon per seksi dengan satuan meter kubik, lalu volume pohon dari rumus MD dengan satuan meter kubik dibagi atas 3, yaitu Huber, Smalian, dan Newton. Masing-masing data ini memiliki rumus yang berbeda-beda yang tertera di sini. Nah, data yang di sini, yang pertama ada volume pohon dari rumus empiris. Apabila di sini nama pohonnya sudah ditemukan dan di sini volume pohon per seksi juga sudah ditemukan yang merupakan volume pohon yang diambil dari tabel 1 tadi. Anggaplah di sini volume pohonnya adalah 24. Maka tinggal mencari Huber, Smalian, dan Newton. Pada Huber memiliki rumus V sama dengan GM dikali L, di mana V merupakan rumus volume, GM adalah LBDS diameter bagian tengah atau middle yang disetarakan dengan nilai B3 dari sini, B3. Lalu Smalian yaitu rumusnya V sama dengan buka kurung G1 ditambah G2 per 2 dikali dengan L. G1 merupakan LBDS diameter pangkal yang disetarakan atau sama dengan nilainya dengan nilai B1, dan G2 merupakan LBDS diameter ujung dengan nilai yang sama dengan B6. Lalu rumus Newton adalah V sama dengan G1 ditambah 4GM ditambah G2 dibagi 6 dikali L. L merupakan tinggi pohon, lalu G1 LBDS diameter pangkal ditambah 4 dikali LBDS diameter tengah ditambah LBDS diameter ujung dibagi dengan 6 lalu dikalikan dengan tinggi pohon. Tinggi pohon yang diambil dari sini tadi, total tinggi pohon. Masing-masing rumus ini tinggal dimasukkan saja rumus volume pohonnya dengan rumus berikut. Nah, apabila dicari misalnya V sama dengan untuk Huber sama dengan GM LBDS diameter tengah, nilai B3 nya asumsikan sebagai 17, ini 19, lalu ini 19 dan ini 21, maka didapatkan GM nya atau B3 nya itu 17
ditambah B6 2, 3, 4, 5, 6 21 dibagi 2 dikali dengan 5. Selanjutnya ini B1 13 tambah 4 kali 17 tambah 21 dibagi 6 dikali 5. Nah, apabila data-data tersebut direalisasikan dengan dimasukkan ke dalam rumus maka menjadi seperti ini. Selanjutnya pada tabel ketiga adalah tabel hasil perhitungan angka bentuk pohon dengan jenis pohon yang akan disesuaikan di lapangan. Yang pertama ada nama pohon D 1,30, 0,90 dan DI. Didapatkan dari tabel yang pertama. Volume pohon V 1,30, V 0,90 dan V1, dan angka bentuknya F 1,30, 0,90 dan F1. Masing-masing data tersebut diambil berdasarkan hasil dari sini. Diasumsikan data-data tersebut adalah sebagai berikut. Maka volume yang didapatkan dari tabel 1 juga diasumsikan 29 misal. Maka di sini 29. Nah, nilai P 1,30 dengan rumus ini adalah 1/4 P 1,30 sama 1/4 dikali dengan I atau 3,14 dikali dengan D 1,30. Apabila mencari volume 1,30 maka menggunakan data diameter 1,30 juga. D 1,30 25 dan nilai L nya adalah 5. Sementara pada rumus V 0,90 memiliki rumus yang sama ketiga-tiganya, namun hanya berbeda di penggunaan data diameter saja. 1/4 dikali 3,14 di diameter 0,90 adalah 24,70 dikali dengan 5. Sementara untuk VI V1 maksudnya adalah 1/4 dikali 3,14 dikali nilai D1 nya 23 dikali 3. Maka ini merupakan hasil dari masing-masing volume untuk volume pohon. Nah, sementara untuk data angka bentuk di sini terdapat 3 jenis angka bentuk yaitu F 1,30, F 0,90 dan F1 dengan rumus adalah F sama dengan V atau volume sebenarnya seksi dibagi dengan volume silindris. Volume silindris adalah nilai ini V 1,30, V 0,90 dan V1. Maka apabila data-data tersebut direalisasikan ke dalam rumus, maka akan didapatkan nilai volume sebenarnya atau ini adalah volume sebenarnya pohon adalah 29 dibagi dengan V silindris. Apabila di sini F 1,30 yang sedang dicari, maka F 1,30 sama dengan 29 dibagi dengan V 1,30. Begitu juga seterusnya pada data F 0,90 dan F1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya kepada asisten yang berada di ruangan praktikum inventarisasi hutan di kelas. Terima kasih. Baiklah, pada judul kali ini kita akan masuk pada judul tabel volume. Nah, pada judul kali ini kita akan mengolah data, di mana kita akan membuat suatu model tabel volume itu dengan menggunakan volume
baik itu volume pohon dengan kulit ataupun volume pohon tanpa kulit. Nah, dalam menentukan volume pohon tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya, seperti tinggi, diameter, ataupun tebal kulit. Nah, mungkin dalam tabel volume ini terdapat dua tabel yang dapat kita olah data itu. Kita masuk saja untuk tabel pertama. Nah, di sini sudah ada data suatu pohon. Nanti tabel satu ini data perhitungan tabel volume pohon suatu pohon, di mana di sini ada 5 pohon. Dan masing-masing pohon ini memiliki tinggi bebas cabang dan tinggi di atas tanah, dan juga ada diameter terpendek dan diameter tegak lurus. Kemudian untuk masing-masing pohon juga sudah dihitung tebal kulitnya berdasarkan beberapa perhitungan sehingga menghasilkan 4 perhitungan yang berbeda tebal kulitnya. Nah, setelah didapatkan tinggi dan diameter awal untuk pohon tersebut, kemudian kita mencari rata-rata diameter untuk masing-masing pohon tersebut. Misalnya dalam hal ini kita ingin mencari rata-rata diameter untuk pohon pertama itu, dapat kita lihat dengan rumus diameter rata-rata itu merupakan penjumlahan dari diameter terpendek dan diameter tegak lurus dibagi dengan 2. Jadi untuk diameter rata-rata pohon nomor 1 dapat kita cocokkan, yaitu 12 ditambah 14 dibagi 2 itu sama dengan 13. Nah, selanjutnya bisa dicari untuk pohon selanjutnya, untuk pohon nomor 3, 4, dan 5 menggunakan rumus diameter terpendek ditambah diameter tegak lurus dibagi 2. Kemudian kita lanjut untuk mencari LBDS pohon tersebut dihitung dengan kulitnya. Nah, cara mencari LBDS dengan kulit itu menggunakan rumus 1/4 VD kuadrat, di mana diameter yang dipakai itu rata-rata diameter yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi dalam kasus ini, jika kita ingin mencari LBDS dengan kulit pohon pertama itu, kita masukkan rumus 1/4 V dikali 13 kuadrat. Itu dapat kita dapatkan hasilnya itu 0,012. Nah, begitu juga untuk mencari LBDS dengan kulit untuk pohon berikutnya itu 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita masuk untuk perhitungan volume dengan kulit. Nah, untuk mencari perhitungan volume dengan kulit itu kita menggunakan rumus 1/4 VD kuadrat TN, yaitu 1/4 V dikali D kuadrat yang sudah kita dapatkan tadi, diameter rata-ratanya, kemudian dikali D. D ini adalah tinggi pohon tersebut, kita pakai tinggi di atas tanah. Kemudian dikali F. F ini merupakan nilai faktorial atau biasa disebut konstanta, itu nilainya 0,7. Jadi dalam kasus kita mencari volume dengan kulit untuk pohon pertama itu, kita masukkan rumus 1/4 V 13 kuadrat dikali D 27 dikali 0,7. Kita dapatkan volume dengan kulit untuk pohon pertama itu 0,24. Nah, begitu juga rumus selanjutnya untuk mencari volume dengan kulit untuk pohon selanjutnya. Kemudian kita masuk untuk menghitung volume pohon tanpa kulit. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data tebal kulit tadi berdasarkan beberapa perhitungan. Kemudian kita rata-ratakan tebal kulit ini dengan cara kita jumlahkan tebal kulit perhitungan pertama sampai keempat dibagi 4. Contohnya dalam rata-rata tebal kulit pohon pertama itu kita jumlahkan 21 tambah 23 tambah 18 tambah 20 dibagi 4, didapatkan hasil rata-ratanya itu 20,5. Begitu juga untuk mencari rata-rata tebal kulit pohon selanjutnya. Kemudian kita mencari diameter tanpa kulit. Nah, untuk mencari diameter tanpa kulit tadi, setelah kita mendapatkan rata-rata tebal kulit dari pohon
tadi. Kemudian untuk diameter tanpa kulitnya kita kurangkan diameter rata-rata yang kita dapatkan tadi dikurang dengan rata-rata tebal kulit yang baru kita dapatkan. Nah, rata-rata tebal kulit ini karena masih dalam satuan milimeter, kita ubah ke dalam satuan sentimeter. Itu didapatkan menjadi 0, baru untuk mencari diameter tanpa kulit pohon pertama kita kurangkan 13 dikurang 0,205, didapatkanlah diameter tanpa kulitnya itu 12,7. Kita anggap diameter tanpa kulit setelah memenuhi pengurangan itu 12,7. Kemudian untuk mencari LPDS tanpa kulit kita menggunakan rumus seperempat V D kuadrat, di mana D yang kita pakai itu diameter tanpa kulit yang baru kita dapatkan tadi. Jadi untuk kasus LPDS tanpa kulit pohon pertama itu kita masukkan rumus seperempat V diameter tanpa kulit kuadrat, seperempat V 12,7 kuadrat. Didapatkanlah hasilnya itu Nah, untuk mencari LPDS tanpa kulit ini kita ubahkan satuannya menjadi meter kuadrat. Kemudian begitu juga selanjutnya untuk mencari LPDS tanpa kulit pohon 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita masuk sekarang untuk mencari volume tanpa kulit. Kita masukkan rumus volume tanpa kulit itu seperempat V D kuadrat tinggi dikali nilai faktorial itu. Kita menggunakan diameter tanpa kulit dan tinggi yang kita pakai itu tinggi di atas tanah. Jadi nilai volume tanpa kulit dari pohon pertama itu kita masukkan seperempat V dikali 12,7 kuadrat dikali tinggi di atas tanah ini 27 dikali nilai faktorial itu 0,7. Didapatkanlah volume tanpa kulit untuk pohon pertama itu 0,13 meter kubik. Nah, begitu juga kita lakukan perhitungan volume tanpa kulit untuk pohon 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita masuk ke tabel 2. Tabel 2 itu merupakan data model volume pohon dengan cara regresif. Di mana di sini ada nilai volume bebas cabang dan nilai volume pohon itu kita cari baik volume itu baik dengan kulit ataupun tanpa kulit. Jadi untuk nilai volume bebas cabang itu kita ingat rumus untuk menghitung volume itu seperempat V kuadrat TF. Jadi untuk pertama kita cari dulu volume dengan kulit itu menggunakan rumus seperempat V kuadrat TF ini. Kita masukkan rumus seperempat V D kuadrat D yang kita masukkan ini D yang dengan kulit ini dengan kulit. Jadi kita dapatkanlah tinggi. Untuk tingginya kita masukkan tinggi bebas cabang karena kita mencari volume bebas cabang. Jadi seperempat V 13 kuadrat dikali 18 dikali 0,7 kita dapatkanlah volume bebas cabang dengan kulit untuk pohon pertama itu 0,16 meter kubik. Begitu juga untuk mencari volume bebas cabang dengan kulit untuk pohon 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita mencari volume bebas cabang tanpa kulit masih dengan rumus seperempat V kuadrat TF, di mana diameter yang kita masukkan itu diameter tanpa kulit. Ini
Dan tinggi yang kita masukkan tetap di tinggi bebas cabang ini. Jadi kita masukkanlah seperempat V 12,7 kuadrat dikali 18 dikali 0,7. Kita dapatkanlah volume bebas cabang tanpa kulit untuk pohon pertama itu 0,11 meter kuadrat. Begitu juga untuk mencari volume bebas cabang tanpa kulit untuk pohon 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita masuk untuk mencari volume pohon dengan kulit dan tanpa kulit. Kita masuk dulu dengan kulit, masih menggunakan rumus yang sama, seperempat pi kuadrat ya. Di mana kita masukkan diameternya itu masih diameter yang menggunakan kulit. Dan tinggi yang kita gunakan itu tinggi yang di atas tanah. Karena tadi ini bebas cabang menggunakan tinggi bebas cabang, di sini kita menggunakan tinggi di atas tanah. Jadi kita masukkan rumus seperempat V diameter 13 kuadrat dikali tinggi di atas tanah 27 dikali F 0,7. Jadi didapatkanlah volume pohon dengan kulit itu untuk pohon pertama itu 0,25 meter kubik. Nah, yang terakhir kita masukkan volume pohon tanpa kulit. Masih menggunakan rumus yang sama. Kita masukkan seperempat V D yang kita gunakan itu diameter tanpa kulit, dan untuk tinggi yang kita pakai itu tinggi di atas tanah. Kita masukkan seperempat V 12,7 kuadrat dikali tingginya 27 dikali F 0,7. Kita dapatkanlah volume pohon tanpa kulit untuk pohon pertama itu 0,17 meter kubik. Dan begitu juga untuk mencari volume pohon tanpa kulit untuk pohon 2, 3 dan seterusnya. Jadi mungkin sekian untuk pengerjaan judul tabel volume kali ini. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan pada asistennya masing-masing. Terima kasih.